Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan refleksi kita tentang pengalaman Abraham. Dan secara khusus bagaimana Abraham mengalami krisis di dalam hidupnya. Karena apa? Karena kepercayaan Abraham diuji oleh Tuhan. Dan kisah Abraham ini ditulis di dalam kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Para sahabat ingat, kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Sebagai kata pengantar, saya mau mengatakan demikian. Ketika kita menghadapi yang namanya krisis, tentu respon atau reaksi atau sikap kita itu berbeda-beda. Setiap orang tidak sama. Tapi pada bagian ini saya ingin mengajak kepada para sahabat untuk melihat sikap yang ditunjukkan oleh Abraham ketika kepercayaannya diuji oleh Tuhan. Atau dengan bahasa yang sederhana yang sudah saya singgung, yaitu bagaimana Abraham mengatasi pengalaman krisisnya. Bagaimana Abraham menunjukkan kepada kita karakternya dia sebagai seorang beriman. Tentu ketika nanti para sahabat melihat karakter yang dimiliki oleh Abraham atau sikap yang dimiliki oleh Abraham, siapa tahu seperti yang kita alami saat ini ketika kita sedang menghadapi yang namanya krisis. Barangkali sikap-sikap itu sungguh kita butuhkan. Sehingga dengan belajar dari pengalaman Imam Abraham, kita juga akhirnya bisa menggunakan sikap-sikap itu ketika kita saat ini sedang menghadapi yang namanya krisis. Saya tidak tahu krisis apa yang sedang para sahabat hadapi. Tetapi saya yakin, saya percaya juga, kita juga harus berani jujur bahwa setiap orang itu mempunyai yang namanya krisis. Apa bentuknya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Itu menjadi rahasia masing-masing, menjadi rahasia pribadi. Tetapi yang jelas yang mau saya garis bawahi adalah setiap orang mempunyai krisis di dalam hidupnya. Dan tentunya krisis tidak boleh dibiarkan begitu saja karena nanti akan menjadi masalah yang besar dan mungkin membuat kita menjadi pressure atau di bawah pressure, di bawah tekanan. Maka saya ingin siapapun, khususnya para sahabat, ketika menghadapi krisis di dalam hidup harus mempunyai sikap yang tegas. Mari sekarang para sahabat kita melihat sikap yang ditunjukkan oleh Abraham ketika kepercayaannya diuji oleh Tuhan. Dan ini tertulis di dalam kitab suci. Ada 3 sikap yang ditunjukkan oleh Abraham sebagaimana ditulis di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Sikap yang pertama adalah sikap taat. Dan itu ditulis di dalam ayat 3 sampai 4. Di sana diberi keterangan, ketika Abraham diminta oleh Tuhan supaya mengambil anaknya yang tunggal, anaknya yang paling dikasih yaitu Iska sebagai korban bakaran, Abraham taat kepada Tuhan. Karena dikatakan di sana keesokan harinya Abraham pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perjalanan yang dibutuhkan adalah 3 hari. Wow. Jadi, ketaatan Abraham itu bukan ketaatan kaleng-kaleng, tapi ketaatan yang sungguh. Ketaatan yang luar biasa. Dan ketaatan yang ditunjukkan oleh Abraham bukan karena dia takut
takut. No. Dia taat karena dia tahu kepada siapa dia mempertaruhkan hidupnya. Dan itu ditulis di dalam ayat 3-4. Kemudian sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Abraham adalah ikhlas. Dan itu ditulis di dalam ayat 5-6. Karena diberi keterangan di sana. Ketika Abraham berjalan dari rumahnya menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, dia mengajak bujangnya, dia mengajak pembantunya. Tetapi pada ayat 5 dan 6 ditunjukkan, dia mengatakan, kamu di sini saja. Biar saya bersama dengan anaknya ini pergi ke tempat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena dia mengatakan di sana dia ingin menyembah Tuhan, dia ingin sembahyang, worship di hadapan Tuhan. Maka ketika melihat perjalanan ini dari ayat 1 sampai ayat 6, kita bisa melihat bagaimana Abraham itu berdamai dengan dirinya. Abraham bisa sampai kepada pengalaman, ya, saya harus melepaskan segala sesuatu yang bukan menjadi milikku. Anakku yang tunggal ini, anakku yang kukasihi ini, Iska ini adalah pemberian Tuhan. Ketika Tuhan meminta lagi, maka saya harus memberikannya. Dan ini adalah yang diminta oleh Tuhan. Maka tadi saudara-saudari, para sahabat, sikap pertama taat sudah menjadi milik Abraham. Kemudian yang kedua, sekarang dia ikhlas. Dia berdamai dengan dirinya. Ini tidak mudah. Maka dibutuhkan sikap yang pertama, yaitu sikap yang taat. Nah, kemudian sikap yang ketiga adalah percaya. Dan ini ditulis agak panjang, yaitu pada ayat yang ke-7 sampai 10. Tentu mempunyai alasan yang luar biasa mengapa sikap kepercayaan ini ditulis begitu panjang. Ini saudara, saya merasa sampai mau menangis. Karena memang untuk menjadi percaya, pergumulan yang kita lewati itu luar biasa. Tidak mudah. Karena dalam realitas itu banyak sekali orang yang awalnya itu percaya tapi kemudian hilang kepercayaannya. Atau orang kemudian mengatakan, aku sangat mengandalkan Tuhan di dalam hidupku. Aku percaya kepada Tuhan. Tapi kemudian yang terjadi adalah, bohong. Dan ini terjadi. Ini saya mau menangis ini. Karena memang tidak mudah untuk menjadi percaya. Tapi para sahabatku, lihatlah kisahnya Abraham. Ketika dia bisa melewati sikap taat, ikhlas, sekarang dia benar-benar percaya di hadapan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia percaya, itu kalau boleh menggunakan bahasanya Santo Paulus. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan saya ingin juga para sahabat tahu kepada siapa aku dan kamu itu percaya. Coba dilihat kembali. Jadi yang namanya kepercayaan tidak hanya ditulis di dalam kartu identitasmu, tetapi harus dipatri di sini. Ya, harus ada di hatimu. Dan itu harus mempengaruhi seluruh hidupmu. Para sahabat, kita bersyukur memiliki Abraham yang kita sebut sebagai Bapa orang beriman. Karena memang sikapnya jelas. Ketika dia menghadapi yang namanya krisis, dalam hal ini kepercayaannya diuji oleh Tuhan. Dia menunjukkan sikap yang luar biasa, yaitu 3 hal. Taat, ikhlas, dan percaya. Semoga ini memberi inspirasi kepada para sahabat, khususnya bagi kita yang sedang menghadapi yang namanya krisis. Siapa tahu 3 sikap itu sangat kita butuhkan saat ini
dan kita bisa menggunakannya untuk mengatasi segala krisis yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.